Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan efektivitas dan hambatan dalam berbicara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devita Sulistianingrum, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tergolong dalam kelas pagi A, NPM 0820015091, mata kuliah berbicara, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Universitas Pekalongan. Dalam efektivitas dan hambatan berbicara, itu memiliki dua faktor dalam efektivitas berbicara. Faktor yang meliputi yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan yaitu faktor yang menunjang keefektifan berbicara, seperti ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada sandi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata, dan ketepatan sasaran kebahasaan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kemudian kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Kemudian, di samping itu, juga terdapat hambatan dalam berbicara. Hambatan dalam berbicara itu terdiri dari dua hambatan. Yang pertama, hambatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau sering disebut dengan hambatan internal. Kemudian yang kedua ada hambatan yang berasal dari luar diri kita sendiri atau yang biasa disebut hambatan eksternal. Dalam berbicara, tidak semua orang memiliki keahlian dalam berbicara di muka umum. Namun keterampilan ini dapat dimiliki oleh semua orang melalui proses belajar dan latihan secara berkesinambungan dan sistematis. Terkadang, dalam proses belajar mengajar pun belum bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor hambatan dalam kegiatan berbicara. Seperti yang saya sebutkan tadi, hambatan yang mempengaruhi dalam berbicara di muka umum yaitu yang pertama ada hambatan internal. Hambatan internal itu muncul dari dalam diri pembicara, seperti ketidaksempurnaan alat ucap. Kesalahan yang diakibatkan alat ucap yang kurang sempurna itu akan mempengaruhi keefektifan dalam berbicara, sehingga pendengar pun akan salah menafsirkan maksud pembicara. Kemudian ada penguasaan komponen kebahasaan. Penguasaan komponen kebahasaan seperti lafal dan intonasi, pilihan kata atau diksi, struktur bahasa, dan gaya bahasa. Kemudian penggunaan komponen isi seperti hubungan isi dengan topik, struktur isi, kualitas isi. Dan yang terakhir, kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental. Itu semua akan menyebabkan hambatan dalam berbicara di muka umum. Kemudian, hambatan eksternal itu hambatan yang muncul dari luar diri pembicara. Hambatan ini biasanya tidak disadari oleh pembicara itu sendiri. Hambatan eksternal itu meliputi suara atau bunyi, kondisi ruangan, media, pengetahuan pendengar. Demikian yang bisa saya sampaikan dari video ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.